Selama ini, pejabat Indonesia dikenal bermain halus. Gaya politik kita terkenal berhati-hati. Senyum di depan kamera, bahasa diplomasi yang rapi, dan sebisa mungkin menghindari konflik terbuka. Kita dibesarkan dengan satu doktrin lama yang terus diwariskan lintas generasi. 1000 kawan masih terasa kurang, tetapi satu musuh sudah terlalu banyak. Prinsip itu telah menjadi DNA diplomasi Indonesia selama puluhan tahun. Namun sejarah mencatat, pada tanggal 13 Januari 2026, sesuatu yang berbeda terjadi. Untuk pertama kalinya dalam era modern, Indonesia berbicara dengan nada yang jauh lebih tegas. Ada satu kalimat yang membuat telinga para tetangga memanas dan mengguncang Asia Tenggara. Di hadapan publik internasional dalam Jakarta Food Security Summit, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berdiri dan melontarkan pernyataan yang selama ini hanya berani dibicarakan pelan-pelan di balik meja atau dibisikkan di warung kopi. Dengan nada lugas dan tanpa tedeng aling-aling, ia berkata bahwa Singapura tidak suka jika Indonesia masuk terlalu dalam ke seluruh skema perdagangan bebas. Bahkan disebutkan ada upaya-upaya tertentu untuk mengganggu langkah Indonesia. Kalimat ini bukan kalimat biasa. Ini bukan sekadar curahan emosi pejabat yang kelelahan. Ini adalah tuduhan terbuka. Ini adalah sinyal perang urat saraf. Untuk pertama kalinya Jakarta menunjuk langsung dan berkata, "Kami tahu apa yang kalian lakukan." Mengapa pernyataan ini begitu mengejutkan? Karena selama puluhan tahun, Singapura selalu diposisikan sebagai sahabat terdekat Indonesia. Tetangga yang rapi, tertib, modern, dan sering dijadikan etalase keberhasilan Asia Tenggara. Namun, sejarah tidak pernah bisa dibohongi. Kita masih ingat dengan jelas bagaimana kisah perjanjian ekstradisi berjalan begitu lambat. Selama puluhan tahun, para koruptor Indonesia yang mencuri uang rakyat melarikan diri dan hidup nyaman di sana. Proses ekstradisi ditunda, diputar-putar, dan diperlambat. Alasannya sederhana. Uang haram itu mengalir dan berputar di sistem keuangan mereka. Ketika Airlangga akhirnya berbicara belak-belakan, media Singapura langsung bereaksi. Nada panik terasa jelas. Pemberitaan di sana berusaha meredam situasi seolah semuanya masih baik-baik saja. Namun publik Indonesia sudah terlanjur sadar. Media sosial dipenuhi diskusi tajam. Rakyat mulai memahami bahwa selama ini Indonesia terlalu sering diperlakukan sebagai sapi perah. Pertanyaan besar pun muncul, mengapa Singapura sampai panik? Mengapa negara sekecil itu merasa perlu mengganggu langkah raksasa seperti Indonesia? Apakah ini semata soal perdagangan atau ada ketakutan yang jauh lebih dalam? Jawabannya sederhana, tetapi menyakitkan bagi mereka. Selama puluhan tahun, Singapura hidup nyaman dengan satu peran utama, menjadi perantara. Mereka adalah penjaga gerbang perdagangan Asia Tenggara. Mereka tidak memproduksi banyak barang, tetapi menguasai jalur distribusi. Bayangkan skema lama ini. Ketika Indonesia ingin mengekspor kopi dari Lampung ke Eropa, kapal tidak bisa langsung berlayar. Ia harus singgah terlebih dahulu di pelabuhan Singapura. Di sana barang dibongkar, dipindahkan, dikenai biaya jasa, lalu baru dikirim kembali ke Eropa menggunakan kapal mereka. Dari sinilah Singapura menjadi kaya. Dari uang tol logistik yang dibayarkan negara-negara sekitar, termasuk Indonesia. Hampir 30% biaya logistik Indonesia habis hanya untuk melewati pelabuhan tetangga. Namun situasi itu mulai berubah. Dalam setahun terakhir, Indonesia bermain lebih cerdas. Kita memotong jalur lama, kita melangkahi mereka. Pemerintah diam-diam memperkuat pelabuhan utama. Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Perak di Surabaya, dan Pelabuhan Patimban di Subang. Layanan direct call mulai berjalan. Kapal-kapal raksasa dari Prancis, China, dan Amerika kini langsung bersandar di Indonesia, tanpa perlu singgah di Singapura. Indonesia juga mempercepat perjanjian dagang dengan Uni Eropa sejak September 2025. Kita mendaftar masuk ke CPTPP, bergabung dengan Jepang dan Kanada. Kita sedang memproses keanggotaan OECD, Klub Negara Maju Dunia. Artinya jelas, barang Indonesia kini melaju langsung ke pasar global. Investor asing tidak lagi mendarat di Singapura untuk kemudian menyeberang ke Indonesia. Mereka langsung datang ke Jakarta. Pabrik baterai, mobil listrik, kaca, sepatu, semuanya mulai pindah ke Jawa Tengah dan Jawa Barat, bukan ke Singapura.
Singapura sadar betul jika Indonesia menjadi pemain global sejati, peran mereka sebagai calo perdagangan akan lenyap dan itu menakutkan. Namun ada satu ketakutan lain yang jauh lebih mematikan bagi masa depan mereka. Manusia. Singapura mungkin masih bisa bertahan jika kehilangan sebagian uang dagang. Mereka punya cadangan besar, namun jika mereka kehilangan manusia, permainan selesai. Data tahun 2025 dan 2026 membuka borok ini. Di saat pemerintah mereka berteriak ingin menjadi pusat teknologi dunia, 83% perusahaan di Singapura justru kesulitan mencari tenaga kerja. Gedung mereka megah, server mereka canggih, tetapi kursi-kursi kosong. Populasi menua. Generasi muda sedikit. Biaya hidup yang sangat tinggi membuat warganya enggan memiliki anak. Ini adalah musim dingin demografi. Maka, mereka melancarkan strategi senyap, Operasi Brain Drain. Agen pencari bakat Singapura sudah lama berkeliaran di kampus-kampus terbaik Indonesia, ITB, UI, UGM. Menjelang wisuda, tawaran berdatangan, beasiswa S2 gratis, gaji puluhan juta untuk fresh graduate, visa emas, izin tinggal mudah. Bagi anak muda usia 22 tahun, tawaran ini nyaris mustahil ditolak. Namun dampaknya bagi Indonesia sangat berbahaya. Jika dalam 10 tahun ke depan, insinyur, dokter, dan ahli AI terbaik kita pindah semua, Indonesia akan terjebak dalam middle income trap. Kita hanya akan menjadi negara buruh, sementara otak dan sistem dikendalikan orang lain. Namun, Indonesia tidak selemah itu. Kita punya bukti bahwa kekuatan dalam negeri jauh lebih besar. Lihat pertarungan unicorn digital. Grab sering dibandingkan dengan Goto. Di atas kertas, Grab terlihat besar. Namun, Goto lahir dari akar rakyat. Dari ojek, dari warung kecil, jutaan orang hidup di dalam ekosistemnya. Hal yang sama terjadi di sektor logistik. Singapura memiliki perusahaan pos lama yang kini megap-megap. Indonesia melahirkan JT Express yang menjelma raja pengiriman regional. Ini membuktikan bahwa perusahaan Indonesia bisa menembus dunia. Amerika dan China pun menyadari hal ini. Investasi raksasa masuk ke Jawa Barat, puluhan triliun dari Microsoft dan Amazon. Sementara China membutuhkan pasar besar. Singapura hanya punya 5 juta penduduk. Indonesia punya 280 juta. Dalam catur geopolitik, Singapura adalah bidak strategis yang kecil. Indonesia adalah benteng besar, maka pernyataan Airlangga bukan sekadar ucapan. Itu alarm. Perang dagang sudah dimulai. Perang perebutan manusia sedang berlangsung. Dan Singapura panik karena mereka tahu kekuasaan lama mereka sedang berada di ujung tanduk.